Pak kabatannya abana ng korban ko menurut Islam. Itu. Jadi kalau nang korban itu adalah sunnah Nabi Ibrahim, tapi disunahkan ke Nabi Muhammad. Nah, baik pun kikah itu sunnah Nabi Ibrahim, tapi disunahkan kepada Nabi Muhammad. Hukumnya sunat muakkad. Ini sunat muakkad, kalaulah mampu wajib awak mengarjuan. Itu yang disebut sunat muakkad. Karena kalau kecil Nabi, apabila telah mereka itu mampu, tidak mau berkorban, jangan dekati masjid kami ya. Itu kecil Nabi. Itu tandanya wajib hukum sunat muakkad. Dia ulama mampu, itu wajib mengarjuan. Baik pun kekah maupun korban. Dia asal usul penyebabnya korban. Itu pengorbanan yang dilazimkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkorban 100 ekor unta, 100 ekor kibas, 100 ekor kambing, dan kemudian onta 300 ekor kibas dan 1 ekor onta. Jadi itu 3 macam pengorbanannya itu sekian banyak. Kemudian bertanya seseorang jamaah yang pengikut beliau, "Ya Ibrahim, kok sebanyak itu mana engkau korban? Apakah engkau tidak mengingat masa tua kamu? Sedangkan pencarian yang kau usahakan dengan usaha sendiri, malah kini lah dikorbankan, lah diambur-amburkan secara cuma-cuma." Di sini Nabi Ibrahim hilang kenabiannya sehingga timbullah jiwa kemanusiaannya. Ini jiwa kemanusiaan biasa ya dia lah. Bakok kecil dia biasa terlompeknya mengecek. Seandainya den beranak muda kalian, wah anak dia yang korbanan demi Allah. Itu di saat beliau mengecek itu, beliau dululah putus harapan masalah kepada anak. Karena umurnya 60, bini lah 55, kan tak kemungkinan beranak lah. Kan betul. Kemudian sesudah itu dibuat tawaran dari Siti Sarah. Kecek Siti Sarah, ya junjungan, nanti engkau lah usia adalah lanjut, umur adalah tua. Ini tidak betul loh. Kalau lemu engkau carilah istri yang muda, dan kamu mungkin menghasilkan kemalayan seseorang anak, atau melakukan keturunan dan mewarisi usaha engkau, dan kamu mewarisi ibadah beribadah seperti engkau, dan kamu mengembangkan agama seperti engkau. Aku kecil Nabi Ibrahim layamu ada begini, layamu ada menambah rumah, tapi tolong carian deh engkau siana mungkin. Nabi Ibrahim mengecek ke bini ya. Bininya menawarkan beginilah seorang lain, keuntungan dapat keturunan untuk melanjutkan, karena dia tidak mungkin beranak lain, usia adalah tua kan betul. Kecek Nabi Ibrahim, carilah dia engkau siana engkau mungkin. Kecek Siti Sarah, iko budak gitu kola kadang merdeka kan nyo. Itu Siti Hajar, nikahi Siti Hajar tuh. Jadi Siti Hajar kok budak kok di Bali ya. Soalnya ada orang menawarkan Bali lah, nak ada orang itu yang dia lagi orang lebih itu budak. Kok di inyo tu menurut awak, kalau orang Islam itu tidaknya jajah mana ada Nabi Ibrahim. Tapi kalau orang lain terjajah budak tu. Kan tu kok siapa orang memerdekakan budak, itu lebih kadang palau makor termasuk ke asnah 8 memerdekakan budak.
masuk ke asnah dan salapan itu yang penerima zakat itu membebaskan budak loh. Dia contoh budak lah. Biasanya tawanan perang. Tak, jual lelang tawanan perang siapa yang membeli budak. Pokok dia membayi misalnya ke kepala pengawasannya dan bayi kan. Pokok dan apanya. Pokok yang kecil lah siapa yang bisa membebaskan ya, ada orang lain menawar bisa anjua budak ngaden. Jadi bali dia orang tu bebaskan. Itu nang kadang apanya. Dia tabuh penjualan gaden, pembalian gaden, itu orang tu yang bebaskan. Itu yang dikatakan memerdekakan budak. Hiduplah mandiri lah, carilah hidup kehidupan secara normal, ang lapeh dari utang budak. Dari budak. Jadi akhirnya Aisyah siapa Siti Hajar dilapen daripada hukuman budak. Sehingga merdeka. Sudah merdeka dinikahi dengan Nabi Ibrahim. Namanya Siti Hajar. Akhirnya menikah. Menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan doa makabul. Tiap malam Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi abli minas salihin. Ya Allah berilah ku anak yang soleh. Itu saya doa Nabi Ibrahim. Rabbi abli minas salihin. Berilah ku anak yang soleh. Jadi akhirnya ambillah Siti Hajar. Ambil sebulan, 2 bulan. Cukup 3 bulan lah mengadanya. Mungkin ada salah pandangan mata Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Tibalah kecemburuan sosial. Mungkin agak barik Ibrahim maben Siti Hajar daripada meladani Siti Hajar daripada meladani Siti Sarah. Itu tiba cemburu sosial. Berangnya ke Siti Hajar. Siti Hajar, bangkit kau dari siko. Tak boleh kau tinggal rumah dia. Hei Ibrahim, bawa bini kau ke makam bola. Kalau balik kau kemari dan keluar darah dari tubuh kau. Demi Allah kerja, bersumpahnya. Demi Allah, kalau balik kau kemari dan keluar darah dari tubuh kau. Terus sumpah. Akhirnya dibawa oleh Ibrahim ke padang pasir. Itu di Makkah ini dah. Di sinilah lainnya. Nabi Ismail. Ismail lagi Ibrahim pai. Mengajukan tugas disuruh Allah betulnya cobaan ke Nabi Ibrahim itu kok inyo nampilan tinggi nilainya lolos daripada kecobaan. Pai. Anak lagi waktu dah tinggal lah bini jual anak kecil di tengah-tengah padang pasir. Lama nangi anak susu orang lama kan payah keluar. Kak 2 bulan, kak sebulan kan lalu meraih susu dia. Kan itu kok ada membuat tompang susu dia. Contoh Nabi Muhammad kan. Pajak kalau menangi kausan susu dah meraih dah. Sehingga tak kalanga bunyi kicau murai di dalam ada rumput tumbuh kayu-kayu enggak sekelompok tu untuk apa dah berbunyi burung kan. Yo kaja gitu. Bunyi lo sinya dikaja lo kan rasa kado aja yes nan. Tu di antara Safa dan Marwah. Kan sunnah itu orang nomor hari kini dari Safa ke Marwah 7 kali. Setelah 7 kalinya berjalan ke niat ke kiri ke kanan. Akhirnya anak tadi dalam menangisnya pakai tumi sehingga basah tumi dicalik basah tumi kalau dicalik pasir basah. Akhirnya dikuatlah pasir tadi itu dek Siti Hajar. Zan. Dia berkumpul lah. Di air tadi jadi semua yang telaga tu semua air berkumpul. Zam go. Berkumpul. Berkumpul lah. Zan. Maka tak kumpul lah. Akhir tu menjadi sebuah semua. Tu nak dinamakan semua Siti Hajar dulu. Itulah nak lapeh hawis, nak lapeh minum, lapeh apa. Itulah anak dikatakan. Pas Nabi Ibrahim umur 7 hari anaknya korbannya kekal langsung.
yang bantai 2 ekor kebas, 2 ekor kambing, dikekan, dan dikekan dimasak kambing 2 ekor. Nabi Ibrahim dipanggil lah orang-orang wajib menerima. Nah, itu yang kekah. Kemudian, selesai kekah, lama-lama 7 sampai 7 tahun, anak lah kadang lah rancak. Kecek siapa? Kecek Siti Hajar, kecek Siti Sarah ke Ibrahim. Ya junjung Ibrahim. Coba tolong bawa si Ismail lu kemari, bantu dia nak melihat kontuanya. Dek permintaan ini tadi elok dibawa. Pasti bawa di janjang sih baru, ya Masya Allah. Kayaknya Allah kecil ni Siti Sarah mencari bantu Ismail lancak. Memang payah mampanya kan. Kecil Siti Sarah. Junjungan. Siti Hajar, tinggallah kau di rumahku. Berdua gitu menggadang melihat. Kita rukun dan damai dia sembuh kata. Siti Hajar, Siti Sarah, agak berdekatan. Sebelum engkau berjabat tangan, engkau telah bersumpah demi Allah, kata Nabi Ibrahim. Kau bisa lu kuai Siti Hajar lu. Oh, jadi ditabur sumpah. Tabur sumpah lu. Pendapat janji mah. Tidak main-main sumpah. Tidak. Diambil pisau nang ke desai. Tak talok dari Siti Hajar. Baru ke dicacam bisa meretek gitu. Tapi pengalas Siti Hajar entah petunjuk kepada Allah. Lebih baik engkau buat anting lagi, anting selingor dan puluhan darah. Hanya buatlah anting, baiknya ke pasarnya, pasaran ke tukang emas, yang sebuah anting 2 buah. Ya cucu enggak telingo Siti Hajar, tapi darah laki anting emas. Itulah mula-mula pertama produksi bersuntiang. Sinar riwayatnya produksi bersuntiang. Akhirnya laki-laki bersuntiang, hatinya tanya riwayat orang katanya tak tahu dan dah. Do jawab ada, tapi kalau produksi bersuntiang aku penyebab lah. Maka awal pertama yang bersuntiang di muka bumi adalah Siti Hajar, istri Ibrahim yang kedua. Yang membalikan Siti Sarah, istri yang pertama. Pengaluan darah dari telinga Siti Hajar. Darah keluar di ganda laki nanti di sini laki nanti ame. Mereka damai rukun. Dikatakanlah Ismail. Sinan. Alulu berapa lama babawi Ismail dah. Tiba perintah. Ibrahim sempurnakan olehmu akan janjimu. Bahwa katu di 8 hari bulan Zulhijjah. Besok mimpi beliau. Datangnya seseorang mengecen. Ibrahim sempurnakan janjimu dengan Allah. Apa yang telah kamu ucapkan kepada orang lain adalah nazarmu. Kok sakah beranak dan kau anju anak-anak dan korbanan. Ini dah beranak. Maka tepati janji itu kok banazar berpikir lu. Kok sege kau rupiah. Tempuasa sehari. Kalau tak terbayi dituntut lah. Walaupun tak secara langsung oleh Nabi Ibrahim. Ada hukuman di belakangnya. Kok sege kau rupiah dan banteng kambing. Segenya terlambat mentai kambing. Baru bertahun-tahun tak terkena akan dituntut di cara jalan lain oleh Allah. Makanya berfikir nazar lu yang murah-murah deh. Baiklah nazar kau dituntut oleh Allah tu contoh Nabi Ibrahim. Apabila lastar hadir di hati terhizarkan dengan lidah nazar, apalagi didengar saksi orang lain. Itu kan kurang banyak lagi cerita itu. Akhirnya 8 hari Zulkaidah tiba mimpi, 9 Zulkaidah tiba je mimpi. Itu yang dinamakan hari Afdal. Yang pertama hari Alfa, hari Ragu. Itu hari Afdal, hari sempurna. Akhirnya 10 Zulhijjah pagi-pagi itu dibawa anak ke Siti Hajar di KCN pasal ke perintah Allah. Di KCN ke Ismail, Ismail
Kini dia dapat mimpi kok semacam lah sekian kali, 3 kali betul-betul, 3 malam, malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9. Kini yang lah kalian korbankan dengan Allah, nama Allah kece Ismail. Kalau seandainya Allah yang menuntut ayah atau Allah yang menyuruh ayah, silakan korbankan. Saya ayah mendekati saya orang yang bersabar. Korbankan. Pokoknya kasih dia ajar. Masalah harus diajar lu. Kece si diajar. Demi Allah, engkau korban anakku, anak kesayanganku, anakku cintai. Baik pun kamu mencintai anakmu, tapi demi Allah, mengakan dia, aku korbankan. Istrinya tadi ya. Ya, itulah relanya. Tapi musyawarah di antara bapak dengan anak, apa negeri kecen, musyawarah lu. Jangan perintah turunan. Kau tak boleh belaki itu dah, boleh belaki canu dah. Tak nak ragak dia dah. Awak nak ragak dia nyok, kau ragak musyawarah je anak. Tak boleh pasal dah. Tak boleh pasal. Dan kemudian dia lah menjalin hubungan kau segala macam. Kalau ada hubungan sanak, saudara, kawinan, itu tak boleh diperlambek. Menikah anak, membayar hutang, tak boleh diperlambek. Menguburkan mayat. Kebanyakan orang itu lupa itu. Kadang-kadang orang nanti jangan dulu nyala orang kek dari Jawa nah. Nanti kalau nanti hari lah pukul 2. Halo, di mana gini? Alah turun pesawat pak. Bodohnya. Alah di mana ni? Kau lah istinjau lagi. Bodohnya ke barangkek dari bandara. Terlantar orang tua dia gara-gara anak. Buku tiba rumah kalau Jawanya. Ini nyoba meraguan tu nyoba foto man dia. Tak pernah membaca doa je orang tiba. Tak pernah. Seharusnya baru tiba tu dibaca doa lu. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina lu. Kemudian Allahumma fir lahu. Allahumma fir laha. Itu. Itu ada keuntungan. Kemudian kita membawakan sholat berjamaah untuk orang tua kita. Karena awaknya nanti lah asal awak jadi imam. Tapi kau kalah lah jadi imam membaca ayat tak pandai. Tentu cara tidak belajar. Awan nanti lo nak habis lah disangka marah saya dan kayak jadi. Itu tak boleh apa. Di itu kau dapat di segala kerja atau sesuatu musyawarah lo ikut ikmah korban. Ikmah korban. Musyawarah antara anak dan bapak. Musyawarah antara laki dan bini, mengalahkan beban, menghadapi cobaan. Musyawarah. Tak duduk-menuduh dah. Tak larang-larang lah. Musyawarah. Kau yang Islam tu mana? Ikut petunjuk yang dapat dari korban. Pertama bermusyawarah segala sesuatu. Kemudian izin rela demi Allah. Kemudian lah cocok dibawanya ke Mina lagi. Di tengah jalan ambil nyari jin. Ibrahim berjalan lang sebalik dalam Makkah. Kau tak ada orang yang secoga anak angkat. Dah sekian tahun lang dia berdoa baru kini dapat anak. Kini lah kamu bantai lo giluang je. Tidak ada orang yang gilu dah. Tak ada orang yang apa dah membunuh anak terkecuali perintah daripada Allah. Kini perintah Allah. Ayo orang itu tiang ada kepek dah jangan ke kecil orang. Dan menjalang itu diambil Ismail. Ismail padang nanya bawa dia bapak untuk membunuh leherang tu. Lama suaranya jo amak tadi. Amak bodoh lo amu mejinan. Mana amak dia. Kadang ayah dia tetap bermusyawarah. Tapi demi Allah aku tidak akan goyah keimanan dek gara-gara cerituang dulu gitu. Ayo bodoh wanang Ismail. Dek kane bodoh wanang lu ambil batu Ismail, yang lempar jin ambil dia pacang je mata orang kita. Jadi kalau nan celek tu nan orang sebelah mata orang memang kurang jujur. Boleh bisa jadi contoh kan. Tak kena singgung orang awak. Jadi itu
pacak mantua itu jadi jin nan jalan jahit nan pacak cak mantua. Itu jahit hukumannya. Jahit bawa godaknya. Lapis. Dia boleh mina. Ya. Kalau layan den ayah pantai ayah sembelih kini kabek tangan dia lu. Doang ke belakang. Kemudian sapu tangan dan ayah bawa kabek enggak matu ayah meninggal dah ya kata waktu menyembelih dan itu pesan. Yang ketiga kalau ada kumua baju dan gue elok berdarah apa ayah buka baju berdarah gue elok tolong ayah bawa baju gue pulang. Apabila den taraga ibu den bisa nyecium baju gue. Tapi sekali-kali jangan ayah atau ibu menerima tamu nan sabayo ambo sebelum lewat dari 1 tahun. Baik gue ya iman ibu lu kok kadang anak dan saya kira sekadang sekolah bisa tuh. Atau jangan dibawa kawan karit dan ke rumah. Jadi itulah penyebabnya korban. Menepati janji dengan Allah. Dia jangan dek murah-murah deh. Kau segi kau pandai kambian kau kau sal tamek kau sepos ada nazaran ada puasa 7 hari. Langsung lah iya sekali kalau lah mampu. Tapi kalau tak mampu tak ada masalah. Berkorban orang mampu. Inna atena kal kausar. Pasali rabika manhar. Kalau mampu berdia Pak. Lah siap Pak untuk kembali. Mampu. Yo kadang mungkin dari kalau orang yang berpenghasilan kan kalau sekali dari apanya lah mampu itu artinya pitihnya pas mungkin ya dari bulan-bulan pas sudah. Nah, cuman berkorban tidak bisa kalau dicari dari segi apanya namanya lah mencukupi cuma kategori mampu dulu gitu karena kan banyak dicari. Ya betul. Telah kami berikan engkau nikmat yang banyak kan betul katanya. Lah dan sholat lah. Ibadah dan sempurnakan ibadah dan apa kemudian berkorban lah kan betul. Jadinya suruh berkorban. Jadi berkorban kau atas kemampuan dan dikecian itu tuh. Apabila lebih dari kebutuhan itu boleh berkorban. Itulah kategori mampu dulu. Nah, itulah kategori mampu lah lebih daripada kebutuhan. Tapi kalau lo lebih daripada kebutuhan tak lo dituntut lah. Mau nuntut ya, banyak wajib menerima lo wajib magi lah. Codeng coang ini lu pasarnya kajiannya baru dah. Anak sekolah berdua kau semacam. Talantar anak sekolah dia berkorban kau 2 solong lebih. Itu wajib ikut sunat muakkad. Tapi inyo contoh lah Pak nak. Mungkin tu biaya sekolah anak untuk cicilan oto, cicilan rumah segala macam. Itulah mah biar daripada mampu itu dah kebutuhan. Itu yang banyak. Itu bisa dicicil. Itu kan bisa saja dikurangi sementara lo itu. Misalnya gini kau mencicil oto gini berapa? Ambil kredit berapa? Mencicil angkat 2 juta sebulan. Tolong cicili 2 juta. Arti 100 letakkan dalam tabungan. Untuk mengembali ko berapa persen daripada cicilan itu uang aginya. Artinya kalau lah kecuali tak mampu dengan kehidupan mau maksudnya pas ya untuk makan sekolah anak. Itu makan saya kalau anak gua tidak berpikir untuk menambah. Itu tidak dituntut. Tapi kalau ada kredit oto, kredit rumah. Itu berarti lah lebih daripada kemampuan. Itulah wajib. Wajib dipanggil. Dipanggil untuk berkorban Pak. Iya, dipanggil untuk berkorban. Terus kalau akikah kok apa? Akikah atas orang mampu 7 hari sudah. 7 hari, 21 hari. Sampai 40 hari. Lebih dari itu?
Lebih itu terjadi tadi lah, kalau orang mampu tetapnya berutang lah. Kalau meninggal anak dalam keadaan itu, anak itu dalam tergadai. Berarti hukumnya wajib betul nih Pak? Sunat muakkad, wajib bagi orang mampu. Nah kan itu yang nggak jadi dilema kekah wah. Banyak orang mendengar di kalau lah pernah orang dengar di kampung-kampungan itu anak ada kekah semua macam. Bukan yang kekah itu bukan anak. Yang kekah itu hutang bapak. Jadi bangala ke disangkung anak. Iya, kalau dicari orang nala cukui kekah bapak orang apa kalau macam orang tahu malah anak-anak lebih nakal. Orang hendak kekah hendak aku segala macam hendak kena hidupnya miskin bakal tak pernah nakal. Di sana itulah kategori apa cerita apa dak karajo dak beralasan cerita dak bertanggung jawab tu. Ya baca juga kekah sedangkan duit biaya melayan tu susah gitu. Berhutang. Sementara yang pernah ya karena tidak dalami ilmu dah. Wajib kekah. Wajib lah. Cuman kalau seandainya mampu meninggal anak-anak tu dalam keadaan tergadai. Tapi kalau tak mampu tak ada masalah. Kalau sanggup punya mengekan dirinya ya syukur. Tapi kalau tak sanggup lah mengekan diri, kalau kalau dah utangnya lah utang apa apa ada sanggup dua ketuanya hidup lah mati apa ada je sanggupnya sampai mati. Tidak ada masalah lah. Kau sangat kan harus awak ngorbanan ni mengekan diri awak itu tidak. Kan banyak ada yang sebagian beranggapan kekah sunat wajib. Tidak perlu dibiaya apa mengekah. Tak ada yang wajib dah. Itu sunat muakkad karena sunat Nabi Ibrahim. Itu kan pencerahan ibu nak misalnya bisa lah orang banyak mendengar tu kan. Dengan adanya kok gini kan. Bahwa kekah kan berarti kan tak dipaksakan kecuali orang mampu lah Pak. Ya orang mampu. Nah dituntut orang yang mampu. Nabi Ibrahim itu kalau mampu kekayaan Nabi Ibrahim berapa? Berapa banyak nabi-nabi lain baru kalau dituntut anaknya kekah. Tapi kalau dicari nabi yang mampu adalah Nabi Ibrahim. Kekayaan Nabi Ibrahim berapa? Masjidil Haram ini yang melacur seorang dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah. Cuma masih dia tak beranaknya. Makanya minta Rabbi abli minasyalihin. Ya Allah berilah aku anak yang soleh. Kan itu doanya. Coba-cobaan kan Nabi Ibrahim berapa banyak. Tapi ini diimbali dengan kekayaan anak do. Malah coba banyak dibakar lagi Nabi Ibrahim. Kalau mau menentang kepada bapa bukannya melawan, semuanya menentang melawan beda lah. Nah menentang dengan kebenaran. Di waktu itu patuang-patuangnya rambah Nabi Ibrahim tinggal dalam kadang sangkuung kapak senanje. Kawan-kawan apaan nama jago patuang tu, nama buat patuang tu. Sial nama memusnahkan apa berhala nala dia pun. Kalau Joko menentang kamu wajib dihukum. Kesian Nabi Ibrahim tanya ke orang yang tinggal cik. Wah, kau kapaknya sangkut ni Maria. Mungkin ini yang bersalah. Ini bala ke masalah. Jadi ini patuang tak bisa bergerak. Di sini telah tak bodoh kalian je. Jadi orang tak pandai mengecek, tak pandai menyembah kenya aja. Karena hidup orang menyembah aja. Kena kekal orang menyembah aja. Siapa yang kekal? Allah. Tak akan mati selama-lamanya. Tidak beranak, tak diperanaan. Ada sendiri ya. Itu wajar disembah aja. Kau lah jadi orang tak bawa, ang nama membuat je. Kalian nama membuat je. Apa sembah ada tu ya? Bodoh ada je. Itulah Nabi Ibrahim tadi. Tapi mengenai tentang korban dan kikah, bedanya doh. Beda. Korban
itu dibayi dengan dibagikan daging kekah, dan korban bagian daging mata sesudah hari raya Aidil Adha. Itu pelaksanaan korban sunnah, dibagikan daging sesudah Aidil Adha. Kalau nang kekah dimasak sambal alu, baru dibagikan kepada orang yang berhak. Yang berhak ku yang apa? Termasuk orang miskin, orang fakir, Yatim. ya yatim, itu berhak. Ada lo sebagian pernah didengar Pak ya? Kayak kekah. Kekah ku awak tak boleh makan daging aja tu. Bukan tak boleh lah, tak boleh. Tapi awak nak kau masak. Memang Kira-kira tak bisa dikicok garam, bisa bagian gulai tak bagaran korang. Itu salah. Bukan tak boleh makan, boleh. Cuma utamakan dulu bagi orang yang berhak. Dan kan orang dibuat di rumah awak. Kadi bagian, kadi himbau nak yatim ke rumah awak, tu nak makan lah semuanya. Salah, faham? itu baik kau Pak dengan mendoa Pak, kan dipanggil orang kalau yang dipanggil itu kan orang mampu tertentu apa mendoa. Kau mama, kau ikut segala macam. Ya cuma utamakan dulu orang yang berhak. Berarti setelah Dibuat gulai gak sekancah. Bagi-bagi Bagi-bagi ke orang yang berhak selingkaran awak dulu. Setelah itu kalau baru dibaca dipanggil orang yang berdoa. Oh itu sabana ya kayak dibagikan sabali awak lu orang Yang berhak. berhak. Kalau ada di Selingkaran awak lo, dak untuk siap dulu dah. Kalau kau buruk sekarang siap, aku untuk siap lebih dia. gitu. Mereka tinggal sisin tu orang siap untuk orang kawan doa, kan kau ada sisin. Ini boleh. Seharusnya boleh lah di sisian. Asal lah sebagian untuk orang berdoa. Tapi sebelum doa dibaca sampailah hak kau kena berdoa wajib lu. Kan lah perlu banyak lo diantang ni agak sepiriang, diantang ni agak sepiriang, diantang ni agak sepiriang. Pokoknya lah 500 orang lingkaran awak lu satu alana wajib mungkin. Baru dibacakan doa. Aku kan doa selamat. Ya. Doa selamat dan doa akikah. Allahumma minkum alaikum patakabal minna ya Allah ya Rahman ya la ilaha illallah. Dari Allahumma minkum alaikum patakabal minna kurban sipulan kekah sipulan binti sipulan sabuan kekah sijum binti siye bin siye kan itu sabuan tak boleh di sabuan apa ada. Allahumma minkum alaikum patakabal minna kekah sijun binti siye ya Allah ya Rahman ya la ilaha illallah. Dari engkau untuk engkau terimalah persembahan kami ini, kekahnya si Jun anak siye. Baru sampai doa. Kau tak bersabu itu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah salamatan fid din wal yawmatan fid jasadin, itu sana bacanya. Tak sabuk kekah. Nak sayo jauh orang sikui. Banyak siap anda gitu ni. Coba pedang orang-orang baca doa kekah lu ni. Lainnya baca doa kekah. Kadang orang berkorban kan Pak, ada dulu mana nama berkorban tu sampai ni orang Pak. Ada doa kan. Ada orang nan jo syahadat jo Allah bersebab berkorban orang. Itu tak sampai dah. Ikut doa-doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minkun alaikum patakabal mini kurban si fulan binti si fulan. Allahu akbar.
Allahu Akbar walilham pisau delo. Tak boleh lapis berarti. Ada amu asal kudu la ilaha sampai ni orang tu. Kau dia kan lantaran tawak lah tagak timur lah buya jalan barajai dak. Kadang-kadang sampai Kau itu kau banyak nak dagiang ni melando nyanyi dagiang nak bantai gitu na. iya, kadang sampai Kambing Jawi tu mah garuangnya kesakitan na. Jawi mati. Tapi kalau dengan lillah, kau sasi kalau mari kau bantai. Ada Jawi yang makiat. Itu sekadang-kadang Jawi dan bantai pesial tangga, donya makiat. Tak tanya orang. Goroh de angok kamari keluar kok goroh. Itu bunyinya. Nama langun kam langeh dak. Karena nyola dire sampean niat orang lu lah disesuaikan apa permintaan awak. Persyaratannya tu pertama ada om Jawi itu arah kiblat. Kemudian alih bantu palonya jawab apa? Kau jawab bantalan. So itu syarat pisau itu tajan. Bantai tak boleh ulang-ulang sebelum selesai belum boleh. Kau kadang-kadang lah panik Jawi dia kakek-kakek apa cucu mari balik. Dia selesai cucu itu sekali dua ketua mangkek pisau di sinan. berarti sekali goroh tu selesai itu boleh. Dah ulang ah. Udah betul nah. Dulu cucu masa sekalian sebelum ditanggai di sini. Kan ikut lalang kan tak beres. Kadang-kadang apa mantai ya? Ayolah. Kadang-kadang awak lu meraja mantai tapi dia kan awak lu salah orang siak. Lacuk nyembuh orang tu rabana tina dunia ke rumah tu. Orang siak nah. Dia orang lan bodoh dan tu iyo lah orang lan siak saya sadolah dia pulau pandai berdoa. Tapi tak berbatil. Padahal doa tu tak perlu panjang tapi sampai dengan niat lah. Kok baiknya panggil orang mendoa. Kini yang doa kok doa korban, bacaan dua korban. Dua kekah, bacaan dua kekah. Dua nikah, bacaan dua nikah. Yang sampai balik pasang Pak. Yang balik pasang. Tapi dua kekah, dua nikah lah dia kecen. Ya Allah. Rukunkanlah si Anwar seperti Adan dan Lawa. Seperti apa ya Suleka, Yusuf Suleka. Seperti Ibrahim Siti Ajar. Kan itu minta lo. Seperti Muhammad ya Khadijah. Tak Jaisah sabut ya Khadijah. Jadi itu benarlah inti dan korbannya Pak. Ini itu inti penyebab korban itu adalah janji. Jadi Ibrahim berjanji dengan dirinya dengan melemparkan kato tanpa disadari, ini mengecen dengan orang, ke orang masuk kalau beranak dan seperti yang dan korbankan jo anak-anak dan rumah. Jadi itu nazar. Apabila tersadik di hati terzahar di lidah itu nazar, itu harus dibayar. Tak mau asal apa dia bayi tu. Itu nentang. Berarti kalau seandainya tak dibacon pas sama memantai kurban ke Pak, berarti tak sah kurban tu Pak. Sah tak sah tu dah awak dah satu lah. Tu urusan je ilahi. Nawa itu orang lu tetap sampai. Cuma tidak sempurna. Kau tak mansanu tak ukun awak dulu. Kau jangan salah-salah paham kau tak ada ni. Yang tak sah dan tidak masahkan bana-bana kecewa idak kecek Tuhan tetap idak. Barasiana kecewa kumua kecek Tuhan tetap kumua. Kumua kecewa kalau barasi kecek Tuhan tak boleh dah. Sianu orang kafir yang mati ke jadi apa? Kalau Allah yang meredai surga tantangannya. Itulah bisa awak mutun. Kalau ada tu nama monis itu tu nan ukur nan pelambare untuk awak na. Kuang bid'ah lah. Kuang tak batu juga.
memonis terkait itu tak ukun Islam. Cari solusinya yang baik. Cari pedoman kepada Quran dan hadis. Itu Islam. Menyalahan orang tak terkait itu loh. Kalau tuanku Syekh Burhanuddin dulu dalam sejarah orang makan manci. Nah, hanya bawa nasi dalam lah. Kau wah, boleh bawa nasi ni kau untuk kau. Sambal kau manci ni. Dia nama bahan sambal. Santiam mana? Tak nak lu. Kau lah tengok kan nanti tengok lapar lu. Itu sama Burhanuddin. Pokok dia mau duduk makan seorang lah sambal masuk dalam kandang. Siap, boleh kira niat temu nasi ada gitu ya. Tak lah makan dah. Dah masuknya nasi sambal ke dalam itu separuh dah. Kalau usah nasi tu. Jadi kamar dia makan di kamar tak mamu lah makan dalam orang yang enggak pemalu tengok dia. Jangan tersinggung murid dah. Sudah itulah kambang kitab. Oh, rupalah. Dia menampik kanan. Lah salah kita salah muka. Baru go. Haram manci makan. Jadi mulai hari kini kalau kita lah tahu kita kalau jama dosa kita. Manci ku haram dimakan. Bisa kita sama-sama berhenti. Itu cara oleh berhenti orang. Ang bid'ah kan makan manci berdosa. Itu salah. Tak boleh memenis orang lagi itu dah. Orang Islam tak boleh benda itu dah. Lawan sendiri pun tak boleh dekat saya dah. Itu Islam. Kalau nanti orang dia punya yang kerja bid'ah, tak ada kerja Nabi, lepas suruh Nabi dia. Bukti ya. Kalau tak ada kerja Nabi, hukumnya bid'ah orang sedua. Sebagian ulama yang memang ngecen orang bid'ah tu salah zamannya. Tak ada zaman kini, ada zaman Nabi nya ke. Yang mencelai bid'ah itu merubah akidah, merubah cara beribadah dengan aturan yang tertentu. Misalnya contohnya sembahyang zuhur itu sampai rakaat perintah Allah. Kini di Karajo 5 orang nak banyak, itu bid'ah. Menambah yang telah tetap. Kini sembahyang zuhur, kini asar sampai dia kena tagage dibuat 3. Itu bid'ah. Merubah yang nalah tertentu. Tapi kalau nandak di kerajaan Nabi, di kerajaan dawak kini, bid'ahnya zaman dulu berubah daripada zaman sangkit Nabi hidup begini ya. Itu dituntutkan dalam Al-Quran. Tuntut ilmu olehmu dari ayunan sampai ke lahat. Bagus disuruh itu. Supaya berkembang. Supaya berkembang. Perkembangan zaman mulai kini. Kalau dulu ke Pekan Talang, berjalan kaki jun. Berjujur raju imbaw pisang. Kalau kini mengapa ke Pekan Talang pula. Dari Siko ke Pekan Nakik berana lah jarak. 1 kilonya. Kalau tak ada ojek tu tak jadi payah jun. Itu perkembangan zaman pokok mati tu orang berjalan 1 kilo tu untuk pergi ke Pekan dah. Dah. Tapi dia kalau penyaman tadi, anak membawa. Pertama sekali malu rasanya kalau anak tak ada piti sana kalau berjalan tak tambah ojek. Kalau anda kata tak donda. Itu rasa tadi itu. Jadi kalau bid'ah nang kadi sabui, Al-Quran zaman Nabi tak sama je Al-Quran yang kita baca kini deh. Kok kena tuntut lo dan orang tak bagai dan jalan malah nak tuntut. Jangan dibunuh dan. Ada ndo tak berbeda. Kalau do Al-Quran yang turun pertama ke Nabi ya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq kan itu. Ya, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Yang tertulis dalam Quran yang pertama Al-Fatihah. Semua ada tak? Tidak. Kok bukti kan? Ayat yang terakhir. Di mana tak? Surah Al-Maidah. Ya, ayat 3. Ayat sampai ayat 3. Itulah. Antara sampai ayat 3 ya. Ya. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Dan telah putuskan nikmat untukmu. Dan aku redai Islam agamamu kejela. Habis tentang itu. Kau di surah Al-Maidah tak?
Sama lah. Enggak. Tak sama lah kan? Nah, yang ditulis Umar bin Affan, Al-Quran 13 tahun namanya menyusun. Tapi 2 buah naskah, satu yang disempurnakan. Dari yang satu dulu tak pernah babarih dulu Jun. Sehabis Khalifah Rasyidin pada meragukan, maka dibuatlah nama babarih ni. Babarih itu petunjuk daripada Allah lah. Tapi melalui perasaan nama ilham, petunjuk. Taklah koromah lah, kok koromah Nabi yang punyanya. Itu ilham dan petunjuk. Bagus itu. Karena dipetunjukkan kepada seorang khalifah. Jadi tujuan pernah Nabi bercerita bahwa di Lauh Mahfuz itu Al-Quran sudah lah ada kecil Nabi. Itu yang teringatnya. Pakai kos sebenarnya. Dia berkata orang manusia lah tiba nasihat. Memimpi bertamunya seorang Nabi. Bahwa di Lauh Mahfuz itu Al-Quran sudah tertulis. Al-Quran pertama. Jadi kalau seandainya percaya ke Quran ini bid'ah tu. Kan awak nampak diri bodak. Padahal Al-Quran anggap pegangan orang Islam. Zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Tiada ragu pada ini kitab petunjuk bagi orang takwa. Itu keraguan anda. Jadi kalau awak pegang kepada bid'ah, tu meragu di panak iko ya. Nak meragu dari Quran kau kah? Jadi sawananya itu yang bid'ah itu adalah merubah ibadah yang telah tertentu. Kok bawa doa basuh muka dulu, kini yang basuh kaki dulu, itu baru tangan, itu baru muka. Itu bid'ah. Itulah artinya korban. Dan maksud korban dan tujuan korban dan penyebabnya korban. Kalau semua mengerti ada itu. Jadi itulah. Jadi kalau awak jangan tergoda dek paham-paham yang tidak boleh. Pedoman kepada Quran dan hadis. Dia nan korban dan kekah adalah sunnah Nabi Ibrahim yang disunahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi sebelum Nabi Muhammad yang dikerjakan sunnahnya Muhammad adalah sunnah Nabi Ibrahim. Antara kekah dan korban lain adalah. Itulah pengajian itu hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya untuk bicara apa lainnya.